Iya Pak. Ya, Alhamdulillah Pak Haryono, kita kembali lagi dalam ruang kolaborasi di kelompok kecil kita. Hari ini kita akan mempraktikkan terkait dengan penerapan coach, di mana kita akan bertukar peran sebagai coach dan juga sebagai coachee. Jadi untuk praktik awal ini, saya yang akan bertindak sebagai coach dan Pak Haryono akan bertindak sebagai coachee. Kita mulai praktiknya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isma. Iya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu hari ini bertemu dengan saya. Apakah ada yang Bapak mau diskusikan dengan saya pada kesempatan kali ini? Ya, ada Bu, ada. Ya. Ya. Silakan. Oh iya Bu. Ada hal yang perlu saya ingin konsultasikan dan juga perlu saya sampaikan kepada Ibu Isma, yaitu terkait mengenai masalah saya pada saat menghadapi pembelajaran di kelas. Nah, yang saat ini saya hadapi ataupun masalah yang saat ini saya hadapi adalah ketika saya mengajar, ini sering saya mengalami kesulitan di mana di saat saya memulai pembelajaran itu saya masih terkendala kesiapan siswa itu. Nah, siswa masih banyak yang belum siap untuk belajar materi pada saat itu karena terkendala mereka belum menguasai kompetensi dasar. Saya kasih contoh misalnya pada pembelajaran matematika, Bu. Pada saat pembelajaran matematika itu sebenarnya saya mau mengajarkan tentang perkalian bilangan bulat. Nah, jadi otomatis yang sudah saya programkan itu yang harus saya jalankan. Tetapi karena melihat kemampuan dan juga kompetensi dasar daripada anak pada saat itu, mereka ternyata belum bisa langsung diajak untuk ke materi itu karena masih terkendala mereka belum bisa melakukan perkalian secara bersusun. Dan bahkan juga belum hafal perkalian. Jadi ini beberapa kendala yang saya alami ketika saya mengajar di kelasku. Nah, itu yang perlu saya harus konsultasikan kepada Ibu. Oh iya Pak. Jadi ada masalah yang Bapak hadapi, maksudnya kayak ada dilema antara kemampuan siswa dengan kompetensi dasar yang sesuai jadwal. Seperti itu Pak? Iya Bu. Iya. Ya. Jadi Pak Haryono, kita cuma punya waktu singkat hari ini Pak. Kira-kira Pak Haryono ingin mendapatkan apa dari percakapan kita kali ini? Ya, tentunya saya sangat berharap sekali Ibu Isma dengan saya menyampaikan masalah ini kepada Ibu Isma, saya juga berharap kita Ibu Isma mungkin bisa menemukan solusi terhadap apa yang menjadi masalah ini. Ya, artinya kita di sini berpikir bagaimana untuk bisa menemukan solusi daripada persoalan yang saya hadapi ini. Jadi mungkin yang saya harapkan adalah pemecahan masalah ini, Bu Isma. Gitu. Oh iya, jadi kita bisa sharing. Kalau menurut Pak Haryono, kan ini Bapak berdasarkan masalah yang dipaparkan bahwa Bapak ada dilema antara kemampuan siswa dengan kompetensi dasar sesuai jadwal. Kira-kira menurut Bapak lebih penting mana? Murid menguasai kompetensi dasar yang diajarkan atau mengajar sesuai jadwal yang telah terprogram? Bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting karena yang pertama saya melihat dari sisi artinya untuk pembelajaran saat itu yang jelas kalau saya menjalankan sesuai dengan yang diprogramkan berarti menurut saya itu pembelajarannya akan efektif. Nah, tetapi bukan berarti saya harus mengabaikan kompetensi dasar daripada siswa. Jadi menurut saya kompetensi dasar juga ini penting. Nah, mungkin yang yang harus saya lakukan terlebih dahulu agar mereka juga tetap bisa
mengikuti pembelajaran saat itu tanpa mengabaikan kompetensi dasar mereka, saya barangkali akan menjalankan kedua-duanya. Sama Bu Mia coba. Akan tetap juga yang di chat tadi coba. Sudah saya buka akan tetap juga memberikan pemahaman kepada mereka tentang kompetensi dasar ataupun kemampuan awal mereka agar mereka bisa mencapai pembelajaran pada saat itu. Ya, jadi mungkin itu menurut saya, Ibu Isma. Iya, bagus sekali Pak Haryono. Mana tidak dari dua dilema ini tidak ada yang Bapak korbankan. Jadi itu adalah nilai plus dari Bapak. Menurut Pak Haryono, terkait dengan murid yang belum menguasai kompetensi dasar Bu itu, atau Bu Mia Usman yang mau jadikan co-host ya? Dari angka 1 sampai dengan 10. Kira-kira ada di kisaran angka berapa murid Bapak yang belum menguasai. Mohon maaf agak lambat ya. Silakan. Langsung direkod Bu ya. Iya. Bu Mia Usman sudah bisa rekod ya? Ya, silakan. Ya. Silakan. Kalau melihat kemampuan mereka pada saat itu, saya memiliki penilaian bahwa sebagian besar mereka itu masih berada di angka 50 dan 60, 50 dan 60 seperti itu. Karena mereka itu saya lihat mereka hafal tapi belum cepat. Sudah rekod ya Pak ini. Membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Pak Muhammad Amrat sudah rekod ya? Kalau kompetensi dasar silakan. Bisa ya? Kalau hanya dengan kemampuan yang mungkin hanya dengan dengan setingkat itu, saya rasa itu akan semakin membuat mereka kesulitan dalam hal untuk mengejar pengetahuan mereka pada materi saat itu. Karena kalau bicara tentang materi perkalian bilangan bulat, fokusnya itu sudah bukan lagi pada perkalian tetapi pada bilangan bulatnya. Jadi saya sangat berharap mereka itu untuk soal perkalian itu sudah mereka tuntaskan saat itu juga. Seperti itu. Iya. Saya memahami sekali tentang apa yang Bapak harapkan. Tadi Pak Haryono katakan bahwa Ibu jangan lupa rekodnya. Tadi Pak Haryono katakan bahwa dimisalkan ada kisaran angka 1 sampai 10 itu murid Bapak yang belum menguasai perkalian ada di angka 6. Nah, kira-kira berapa angka yang menurut Bapak ideal untuk seorang murid mampu menguasai konsep dasar perkalian seperti yang Bapak utarakan tadi, agar Pak Haryono bisa fokus mengajarkan murid tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh mereka. Kira-kira angka berapa yang ideal menurut Bapak? Kalau bicara mengenai ideal, ya saya sebenarnya ingin kalau bisa angka yang dapat dicapai oleh siswa saya itu ataupun murid saya itu dia bisa mencapai angka 10 masalah perkalian. Karena menurut saya ini adalah merupakan pembelajaran yang bukan nanti di kelas 6 mereka dapatkan, tetapi ini sudah dimulai dari kelas 4, 5 ataupun ya sampai 6. Jadi bagi saya kalau masih dengan kalau mereka masih tetap berada di posisi 6 ataupun 7 di kelas 6 itu menurut saya itu belum belum memuaskan seperti itu. Jadi saya berharap mereka bisa sampai pada pada angka yang sangat-sangat memuaskan, yaitu angka 10. Tapi kalau itu belum bisa dilakukan saat ini, barangkali ya angka 8 itu sudah bisa. Seperti itu. Iya, jadi tergantung kemampuan dasar yang dimiliki oleh murid Bapak, seperti itu Pak ya. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi bahwa tidak salahnya kita mengharapkan angka yang lebih tinggi. Jadi kalau menurut Pak Haryono, apa yang perlu Bapak lakukan untuk mencapai apa yang Bapak inginkan? Nah, yang saya lakukan saat ini ketika mulai menemukan persoalannya ataupun ketika saya mengalami masalah ini, saya langsung mengambil tindakan
Tindakan yang pertama yang saya lakukan adalah pembiasaan. Pembiasaan di mana di setiap pagi maupun sebelum pulang, ya selalu saya mengadakan kuis perkalian. Selalu saya mengadakan kuis perkalian yang dan juga saya juga selalu mereka mendorong mereka untuk tetap apa namanya fokus belajar menghafal perkalian ataupun belajar untuk mengenai kompetensi-kompetensi dasar yang akan diperlukan pada saat pembelajaran matematika ini. Ini yang hal-hal yang saya sudah sampaikan ke mereka. Jadi yang saya lakukan itu pertama adalah dengan melakukan kuis-kuis perkalian, bahkan juga ada juga permainan-permainan yang juga saya ambil dari kegiatan waktu lokakarya itu juga salah satunya juga yang memotivasi mereka perkalian. Bahkan juga saya juga sempat juga mengadakan game yang alhamdulillah juga saya menemukan sebuah alat yang apa namanya yang alat yang memandu permainan yang berhubungan dengan perkalian. Nah, ini sebenarnya adalah merupakan langkah-langkah yang saya lakukan agar mereka itu bisa hafal perkalian, menguasai perkalian seperti itu, Bu. Oh iya, jadi dari apa yang Bapak jelaskan bahwa Bapak sudah menerapkan beberapa langkah agar murid Bapak ini bisa mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Nah, dari apa yang Bapak utarakan tadi, langkah-langkah yang Bapak jelaskan tadi, menurut Pak Haryono, muridnya Bapak itu lebih senang dibelajarkan bagaimana supaya bisa mencapai target atau bisa mencapai apa yang Bapak harapkan. Dari sekian banyak strategi yang Bapak jelaskan tadi, murid Bapak itu lebih senang dibelajarkan bagaimana? Kalau saya melihat bukan hanya pada matematika saja, tapi juga keseluruhan pelajaran, saya lihat anak-anak ini ataupun murid saya ini, bahkan bisa dikatakan semua anak yang seusia mereka itu, mereka punya kecenderungan punya kecenderungan belajar sambil bermain itu. Nah, oleh karena itu sekarang yang saya lakukan adalah bagaimana menciptakan permainan yang bisa kita tuangkan pembelajaran di dalamnya, atau menciptakan pembelajaran yang bisa kita tuangkan permainannya di dalamnya seperti itu. Jadi mungkin yang menurut saya metode yang tepat untuk mereka adalah dengan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyenangkan dan metode permainan seperti itu. Kira-kira seperti itu, Wisnu. Jadi Bapak membelajarkan siswa itu dengan seusia mereka lah ya, karena di usia anak-anak SD itu belajar sambil bermain itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Nah, bagaimana Bapak bisa melihat ini merupakan satu kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Pak Haryono? Bagaimana, Bu? Tadi kan Bapak katakan bahwa Bapak menerapkan pembelajaran menyenangkan di murid Bapak, bukan hanya di matematika saja, di pelajaran lain juga. Nah, bagaimana Bapak melihat itu, dan itu akan menjadi salah satu trik Bapak dalam membelajarkan murid untuk mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Nah, bagaimana Bapak bisa melihat bahwa ini adalah salah satu kemungkinan terbesar yang bisa Pak Haryono lakukan untuk bisa mendapatkan murid yang menguasai kompetensi dasar yang Bapak inginkan? Iya. Karena yang pertama adalah melihat bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Nah, jadi juga saya melihat dan saya juga melihat bahwa anak-anak juga memiliki kecenderungan bermain yang juga yang bisa dikatakan juga sangat besar. Jadi menurut saya metode yang juga tepat ya, ataupun salah satu metode yang juga tepat untuk dapat membangkitkan gairah
daripada anak untuk dapat menguasai suatu pembelajaran itu adalah dengan metode belajar sambil bermain seperti itu. Nah, contoh misalnya pada pembelajaran matematika tadi, ya ini pada saat apa? Ya ini pada pembelajaran atau pada materi perkalian. Pada materi perkalian itu mungkin kalau kita sajikan dalam bentuk angka-angka di papan tulis terus dihafal, barangkali itu tidak dapat membuat mereka tertarik. Tapi kalau misalnya perkalian itu kita buat dalam bentuk gamenya, dalam bentuk game ataupun dalam bentuk permainan, nah yang mereka rasakan itu bukan menghafal angka, tapi mereka akan merasakan kesenangan mereka dalam bermain yang secara tidak mereka sadari mereka itu mendapatkan pembelajaran dari permainan tersebut. Jadi ini saya merasa yakin dengan metode pembelajaran sambil bermain ini sangat-sangat memungkinkan saya dapat saya dapat mengatasi masalah ini. Seperti itu, Bu. Iya, Pak Haryono. Kemudian dalam bayangan Pak Haryono itu bagaimana waktu yang efektif untuk melakukan apa yang Bapak harapkan terkait dalam mengimplementasikan memodifikasi pembelajaran dalam bentuk permainan ini? Kira-kira waktu yang efektif itu bagaimana? Kalau efektif yang mungkin kalau kita hitung waktu di sini adalah waktu pembelajaran, ya ini yang buat kita sebagai guru sulit membatasi kegiatan siswa kalau kita memasukkan kegiatan-kegiatan yang ada gamenya seperti itu. Ini juga salah satu juga kesulitan masalah dari saya. Tapi bagaimana supaya metode ini tidak sampai menyita waktu banyak di pembelajaran, saya mungkin akan mengambil waktu-waktu di luar dari jam pembelajaran. Seperti misalnya kegiatan kuis itu. Kegiatan kuis itu kan adalah salah satu cara saya bagaimana memasukkan game itu di luar jam pembelajaran seperti itu supaya mereka tidak sampai menyita waktu pada saat pembelajaran yang sebenarnya yang harus mereka pelajari pada saat itu. Ya, mungkin seperti itu Ibu Isma. Iya, dari penjelasan Bapak tadi ada permainan, ada game yang Bapak lakukan dalam kelas, ada bermacam-macam game yang Bapak terapkan. Mana yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat atau paling tidak dalam minggu ini? Kalau yang saya lakukan saat ini, ya, yang pertama adalah kegiatan kuis itu. Kuis pada saat sebelum masuk dan juga sesudah sebelum masuk dan sebelum keluar. Itu yang saya lakukan di saat-saat sekarang ataupun di minggu-minggu ini yang bisa dilakukan diterapkan setiap hari. Kemudian untuk mengenai game yang mungkin bisa diterapkan di kelas, itu barangkali itu juga masih harus disesuaikan dengan materi pada saat itu. Karena karena saya yang jelas masih harus melihat kesesuaian kegiatan mereka dengan pembelajaran pada saat itu. Cuma yang pasti yang sudah berjalan yang akan dijalankan saat ini adalah bukan pembiasaan tetapi kegiatan rutinitas mereka setiap sebelum masuk dan setiap sebelum keluar itu mereka masih fokus dulu pada masalah perkalian ini sebelum berpindah ke pembiasaan-pembiasaan yang berhubungan dengan materi lain. Seperti itu. Iya, jadi satu yang saya tangkap dari Pak Haryono, Bapak, bahwa Bapak akan mengimplementasikan apa yang Bapak ketahui kepada murid untuk meningkatkan kompetensi belajar mereka. Kemudian, dan itu Bapak katakan bahwa akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dalam minggu-minggu ini. Ya, baiklah, kita sudah sampai di ujung sesi percakapan. Apa yang Pak Haryono dapatkan dari percakapan ini? Iya, yang saya dapatkan tentunya apa yang menjadi kebuntuan saya sebelum saya melakukan percakapan dengan Ibu Isma sekarang sudah mulai terurai. Sekarang sudah mulai ada solusinya. Jadi artinya masalah yang saat ini yang sebelumnya saya rasakan sekarang sudah mulai terjawab. Dan saya sangat merasa senang, saya sangat merasa lega, dan akhirnya saya bisa menemukan masalah itu solusi dari masalah itu dengan
atas apa namanya apa ya, maksudnya atas bantuan dari Ibu Isma juga. Iya, seperti awal yang Bapak Haryono ingin sampaikan bahwa Bapak ingin mencari solusi, namun secara tidak langsung dengan berjalannya waktu kita bercakap-cakap, Bapak sendiri yang menemukan solusi terkait dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Dan itu salah satu bukti bahwa Bapak mempunyai salah satu kompetensi yang harus Bapak kembangkan sendiri. Seperti itu Pak Haryono, kalau begitu kita bisa ketemu lagi minggu depan ya Pak Haryono. Saya ingin mendengarkan cerita Bapak setelah melakukan rencana aksi yang telah kita bahas hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa kita lanjutkan Pak Haryono? Mikrofonnya Pak diaktifkan. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan berganti sesi. Yang tadinya saya sebagai coach, kali ini saya akan bertindak sebagai coach dan Bapak sebagai coach. Disilakan Pak. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haryono. Iya, bagaimana kabar hari ini Bu Isma? Alhamdulillah dalam keadaan baik, tapi masih ada sesuatu hal yang ada di pikiran saya yang mengganjal ini Pak. Iya, kira-kira sesuatu hal yang mengganjal itu bisa diceritakan sebentar, boleh Ibu Isma kan? Boleh sekali Pak, saya merasa bersyukur sekali Bapak mau berkenan. Saya ingin berbagi cerita dengan Bapak terkait masalah yang saya hadapi di dalam kelas Pak. Dari pertemuan kita hari ini Ibu Isma, kira-kira apa yang Ibu Isma bisa harapkan dari pertemuan kita? Saya ingin murid saya mengetahui dan memahami konsep kerjasama dalam diskusi kelompok yang baik dan benar. Itu yang ingin saya harapkan dari percakapan kita hari ini, Pak. Ya, menangkap apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai siswa yang memahami konsep kerjasama yang baik dan benar itu. Kira-kira Ibu Isma bisa ceritakan seperti apa masalah yang Ibu Isma alami? Begini Pak, saya memiliki masalah murid yang memiliki pengetahuan lebih dan cenderung tidak mau berbagi pada saat diskusi kelompok. Contohnya seperti pada saat saya berikan tugas kelompok, ada murid saya yang bisa dikatakan pengetahuannya lebih, duduk dalam satu kelompok tetapi tidak mau mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Murid ini seolah-olah merasa dirinya paling tahu dan paling pintar dalam kelompoknya. Sehingga dia berpikir bahwa dalam kelompok itu dia yang akan mendapatkan nilai lebih. Padahal dalam penilaian kelompok itu yang perlu diperhatikan adalah kerjasama atau kolaborasi antara teman satu dengan yang lainnya sebagai bentuk penilaian. Bagaimana mereka menyikapi perbedaan yang ada dalam kelompok. Itu masalah yang saya hadapi, Pak. Ya, kemudian yang Ibu Isma inginkan ataupun kondisi yang Ibu Isma inginkan dari apa namanya, dari persoalan ini kira-kira seperti apa? Kondisi ideal yang saya harapkan itu kalau menurut saya Pak, murid dengan pengetahuan menyerap pembelajaran lebih cepat itu adalah sesuatu yang penting bagi kita sebagai guru. Akan tetapi tidak kalah penting juga bagi saya apabila murid saya ini dapat memposisikan dirinya dengan baik dalam kelompok atau pembelajaran yang mengharuskan mereka untuk bekerja sama dalam kelompok. Nah, yang saya inginkan adalah murid saya memiliki kemampuan kognitif yang baik dan diimbangi dengan kemampuan keterampilan yang baik juga, khususnya dalam keterampilan bersosialisasi atau bekerja sama dengan teman dalam kelasnya. Nah, sehingga keterampilan kerjasama ini akan membuat mereka belajar mengontrol emosi, menumbuhkan empati dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkan perpaduan keterampilan dan pengetahuan serta sikap yang mumpuni untuk bekal mereka di masa yang akan datang. Itu kondisi ideal yang saya harapkan, Pak.
Nah, kondisi ideal yang Ibu harapkan, ya seperti yang Ibu sudah paparkan tadi. Nah, kemudian dalam hal dalam hal mengharapkan kondisi ideal itu, kira-kira apakah Ibu Isma sudah melakukan pemetaan yang menjadi penyebab masalah tersebut itu terjadi? Penyebab masalah itu terjadi. Iya, Pak. Sampai akhirnya anak tersebut itu dia tidak memiliki kompetensi yang kompetensi yang kerjasama yang baik seperti itu. Iya, Pak. Terus terang untuk murid saya itu sebagian besar pengetahuan kognitifnya itu standar-standar saja. Ada beberapa orang murid saya yang bisa dikatakan lebih, dan sebagian kecil itu ada yang bisa dikatakan lambat dan perlu bimbingan dalam pembelajaran. Dan yang belum mau bekerja sama dalam kelompok itu hanya sekitaran 2-3 orang saja. Memang kalau dilihat dari banyaknya tidak terlalu banyak sih Pak, tapi ini nantinya akan berefek pada sikap mereka nanti dalam menghadapi masalah yang memerlukan kerjasama. Penyebab dari sebagian kecil murid ini masih kurang dalam kerjasama diskusi kelompok karena seperti yang saya katakan di awal tadi, mereka seolah-olah merasa dirinya paling tahu atau paling pintar dalam kelompoknya. Sehingga murid ini berpikir bahwa dalam kelompok dia yang akan mendapat nilai lebih. Seperti itu Pak Haryono. Nah, kemudian apa langkah-langkah ataupun sesuatu yang dapat Ibu lakukan untuk dapat mengatasi masalah tersebut? Itulah yang saya pikirkan dan ingin saya bagi dengan Bapak hari ini. Tetapi sebelumnya saya sudah memberitahukan kepada murid saya di saat mereka saya bagi kelompok bahwa kriteria penilaian yang saya lakukan dalam kelompok itu yaitu penilaian tentang bagaimana sikap murid tersebut untuk saling membantu dan bekerja sama. Jadi di awal kerja kelompok itu yang saya berikan, saya beritahukan kepada mereka agar nantinya mengapa saya beritahukan itu kepada mereka itu agar mereka termasuk murid yang tidak mau kerjasama ini dapat memahami bahwa ada beberapa kriteria penilaian yang harus mereka lakukan dalam kelompok, sehingganya mereka bisa mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi selain itu juga saya ingin berbagi sedikit, bisa Pak? Iya, silakan Bu. Saya sempat membaca model pembelajaran NHT, Number Head Together, yakni memberikan penomoran kepala untuk setiap anggota kelompok. Dan saya rasa ini sangat cocok saya terapkan untuk masalah murid yang sudah saya ungkapkan tadi. Saya menemukan satu model pembelajaran NHT di beberapa referensi lewat Google, di mana setiap murid dalam kelompok ini Pak diberikan nomor kepala masing-masing. Misalnya dalam satu kelompok kan ada misalnya terdiri dari 5 orang. Maka dalam kelompok tersebut saya berikan nomor kepala masing-masing 1, 2, 3, 4, sampai 5. Begitu juga untuk anggota kelompok lain, nomornya sama 1 sampai 5. Misalnya kelompok 2, saya berikan juga nomor kepala 1 sampai 5, seterusnya sampai dengan kelompok 4. Nah, pada saat itu saya akan memberitahukan kepada mereka bahwa nantinya penilaian yang akan dilakukan pada kelompok yang memiliki jawaban terlengkap. Misalnya dalam pemaparan hasil kerja nanti, saya akan menunjuk nomor 2 yang ada di kelompok 1 untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Dan kelompok lain mendengarkan dan memperhatikan kira-kira apa yang kurang dari jawaban kelompok yang lain. Maka nomor kepala 2 yang ada di kelompok 2, 3, dan 4 akan menambahkan dan poin tertinggi akan diperoleh kelompok yang menambahkan atau melengkapi. Seperti itu Pak. Jadi saya rasa ini akan mampu saya terapkan dan mampu meningkatkan rasa kerjasama. Karena kalau dilihat dari antusias, murid yang tidak mau berbagi ini Pak, mereka inginkan secara langsung mereka ingin mendapatkan poin terbanyak. Jadi setelah mungkin nanti akan saya terapkan model pembelajaran ini, saya berpikir bahwa murid yang memiliki yang memiliki kemampuan lebih ini mungkin akan membantu, tergerak hatinya akan membantu murid yang berkemampuan kurang. Tapi sebenarnya Pak,
sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Jadi betul. sebelumnya saya sudah memetakan berdasarkan minat, berdasarkan kemampuan membaca, pengetahuan. Tapi untuk membangkitkan rasa kerjasama ini yang ada di dalam diri murid tersebut, saya tidak memetakan secara bahwa murid yang berkemampuan lebih saya taruh di kemampuan lebih. Kenapa saya lakukan ini? Karena untuk meningkatkan rasa kerjasamanya itu. Jadi saya pasangkan dia dengan murid yang berkemampuan rendah. Seperti itu, Pak. Iya, saya sangat baik sekali Bu Isma. Iya, saya juga artinya juga sangat mengapresiasi apa yang menjadi inovasi ataupun langkah-langkah yang sudah Ibu Isma lakukan, dan alhamdulillah melalui pengalaman yang sudah Ibu lakukan itu sudah bisa sudah bisa membuahkan hasil seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hal itu memang dirasa sangat tepat untuk Ibu Isma terapkan, kira-kira kapan Ibu Isma akan memulai rencana itu? Dan iya. Jadi silakan. sebelum saya sharing dengan Bapak, sudah saya siapkan juga kapan waktu efektif. Apabila saya mendapatkan pencerahan dari Bapak, maka menurut saya waktu efektifnya pada saat pembelajaran di mana murid diperhadapkan dalam satu masalah yang harus mereka pecahkan secara bersama-sama, dan ini akan saya terapkan insya Allah pada minggu ini, karena ada beberapa materi yang cocok untuk model pembelajaran ini, Pak. Iya. Berarti untuk untuk metode ini sudah mulai sudah rencana diterapkan mulai minggu ini. Pak. Iya. Nah, kemudian yang menjadi ukuran keberhasilan daripada metode ini kira-kira dapat diukur dari mana? Dari mana? Indikatornya apa saja, Bu? Iya. Kira-kira. Seperti apa yang saya harapkan, yakni menerapkan model pembelajaran ini untuk meningkatkan kerjasama murid di diskusi kelompok nanti, maka yang menjadi ukuran keberhasilan yakni di saat beberapa murid tersebut yang bermasalah tadi itu mampu meningkatkan kesadaran diri mereka akan pentingnya berkolaborasi atau bekerjasama yang baik dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini akan saya lakukan pengamatan, saya akan berikan format, saya akan menyediakan format pengamatan, dan apabila yang menjadi ukuran ini apabila rasa berbagi atau rasa bekerja sama ini meningkat, maka itu akan menjadi ukuran saya bahwa model ini berhasil, seperti itu. Seperti itu Pak Haryono. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya dalam pelaksanaannya nanti apabila ada kendala ataupun masalah, nah dapatkah Ibu membayangkan kira-kira cara apa saja yang dapat Ibu lakukan untuk dapat mengatasi hal itu? Iya Pak, itu yang sempat saya pikirkan juga, dan selama saya masih bisa sharing dengan Bapak, jadi selama ada masalah pun saya berharap Bapak bisa terbuka, menerima saya, menerima pikiran-pikiran saya. Nah, apabila ada kendala dalam pelaksanaan nanti, tetapi jujur Pak, saya optimis cara saya akan berhasil, karena model pembelajaran ini terbilang baru untuk murid saya. Sebelumnya mereka belum dibelajarkan dengan model NHT ini, Pak. Mungkin awal saya Kelompok 6 sudah selesai belum? Ini masih terputus, Pak. Jaringannya, Pak. Ibu Isma masih terputus jaringannya. Terima kasih. Ya. Halo Ibu Isma. Jaringannya masih putus-putus Ibu Isma. Oh. Makanya berikutnya saya pakai tulisan saja itu. Biar tidak bersuara. Terakhir kan saya pakai tulisan aja.
Mohon maaf, mudah-mudahan ya itulah hasilnya ya. Pak Mulis sudah bergabung ke ruang utama? Oh ya, ditutup ini ya.